Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya Cak Sariban ingin berkabar tentang betapa pengarang Tuban telah menghasilkan karya besar dalam bentuk novel Ranggalawi Sang Penakluk Mongol. Novel ini ditulis oleh anak muda kelahiran Tuban di daerah Bulu, yakni Mas Makinuddin Samin. Satu hal yang sangat menggembirakan betapa di dalam novel ini ada satu pikiran besar yang dibawa oleh pengarang untuk kembali kita sebagai anak muda Tuban, kita sebagai warga Tuban, kita sebagai bagian orang yang lahir dan tumbuh di Tuban, untuk menjadi sebuah komunitas yang memiliki satu kebanggaan daerahnya. Di bagian awal novel ini, Mas Makinuddin menulis kalimat yang sangat indah. Aku menulis novel ini untuk mengingatkan kita kembali pada kehebatan leluhur kita ketika mengusir bangsa asing yang hendak menguasai tanah becek ini. Kesetiaan, kebanggaan, dan harga diri mereka sebagai bangsa Nusantara sungguh patut kita teladani. Di bagian awal yang menunjukkan tekad besar Kang Makinuddin Amin sebagai penulis novel ini mengajak kita bersama melihat tokoh sentrum dalam sejarah penting Tuban, yakni Ranggalawi. Novel ini sebenarnya secara sederhana bisa dipilah menjadi 3 bagian. Ketiga bagian itu adalah bagian yang pertama berbicara tentang kesetiaan, kedua tentang penaklukan, dan yang ketiga adalah tentang pengkhianatan. Novel yang sangat tebal ini kalau kita sarikan sesungguhnya selalu diikat oleh betapa pengarang Mas Makinuddin Amin ini mengajak mengembara kita bersama-sama memahami sosok Ranggalawi sebagai figur nenek moyang orang Tuban yang memiliki satu kehebatan-kehebatan. Setting waktu novel ini sekitar tahun 1290-an. Ketika itu bahwa kerajaan Singosari yang rajanya adalah Kertanagara tumbang tumpas oleh kekuasaan kerajaan Kediri di bawah Joyokatwang. Dan ketika itu sandaran Raden Wijaya tidak lain adalah Arya Wiraraja. Dan Arya Wiraraja punya anak hebat yang bernama Ranggalawi. Maka dalam kurun waktu beberapa lama kemudian Arya Wiraraja bersama Raden Wijaya membangun satu kemufakatan, andai kata nanti kerajaan baru terbentuk maka ada satu pembagian wilayah bahwa Jawa Dwipa ini akan dibagi 2 di bawah Raden Wijaya dan di bawah Arya Wiraraja. Dan itu menjadi komitmen sehingga begitu Ranggalawi sebagai putra Arya Wiraraja sangat membangun kesetiaannya kepada Raden Wijaya untuk membangun kerajaan baru. Di dalam cerita yang sangat panjang yang terdiri atas 3 bagian tadi, betapa peran Ranggalawi yang membantu Raden Wijaya untuk pendirian Majapahit akhirnya terwujud. Sehingga lambat laun tumbuhlah Majapahit menjadi kerajaan yang besar, kerajaan yang memiliki satu pengaruh yang sangat luas
Bersamaan dengan momen itu ada kerajaan-kerajaan besar di luar Nusantara ini yang sangat berpengaruh di dalam kekuasaannya, yaitu kerajaan Mongolia. Di dalam satu pengisahan yang sangat indah oleh sang pengarang di dalam novel ini digambarkan betapa kekuatan Mongol pada waktu itu yang memiliki tujuan menghabisi kerajaan di Nusantara, yang pada waktu itu yang diketahui oleh Mongol itu adalah dikiranya kerajaan Singosari masih ada, dan dengan taktik Ronggolawe yang hebat, dengan siasat yang sangat luar biasa, betapa pasukan-pasukan Mongol yang setelah perang yang cukup lama dengan Kediri akhirnya disapu habis dengan banyak siasat, sehingga seluruh pasukan Mongolia itu kocar-kacir kembali ke daerahnya, dan yang menjadi pemenang adalah Ronggolawe atas nama kerajaan Majapahit. Itulah kemudian sebenarnya yang menjadi pikiran besar sang novelis mengangkat sebuah judul Ronggolawe Sang Penakluk Mongol. Cerita di dalam novel ini yang lebih hebat lagi, yang lebih dramatis lagi, sesungguhnya tidak sekadar pengusiran pasukan Mongol yang kocar-kacir karena siasat Ronggolawe dan tentaranya itu. Lebih dari itu adalah betapa janji Raden Wijaya pada Arya Wiraraja yang akan membagi Jayadwipa menjadi dua bagian kekuasaan itu diingkari oleh Raden Wijaya, sehingga kemudian seakan-akan terah keluarga Arya Wiraraja yang notabene adalah Ronggolawe sebagai putra Arya Wiraraja dalam posisi tidak menguntungkan dalam strategi politik waktu itu. Apalagi kebijakan Raden Wijaya yang ketika itu mengangkat orang-orang dekatnya dari orang-orang yang tidak pernah mengucurkan darah dalam perang besar melawan Mongolia, misalnya Nambi diangkat menjadi orang penting sebagai patih di kerajaan Majapahit. Itulah yang kemudian menampilkan sosok herois tokoh Ronggolawe ini yang di dalam banyak terminologi sejarah disebutnya sebagai pemberontak Mojopahit. Atas kebijakan Raden Wijaya yang demikian itu, kemudian Ronggolawe memilih satu sikap yang tegas, apapun keadaannya Tuban harus tidak bekerja sama dengan Majapahit. Satu gambaran yang indah betapa ketika perang ditabuh di Sungai Tambak Beras, pasukan Tuban yang berkuda menyusuri hutan Kendeng ke selatan, sementara dipapak oleh pasukan Majapahit. Satu narasi yang indah yang barangkali ini salah satu menjadi ciri gaya penulisan Kang Amin, Kang Makinuddin Samin, yang barangkali tidak banyak juga dimiliki oleh pengarang-pengarang kita. Bayangkan dari tiga bagian novel yang saya sebutkan di depan, di bagian pertama novel, di halaman pertama yang disebutkan sebagai titel kawit atau pembuka, ada satu paragraf yang sangat indah di dalam menggambarkan betapa perang ditabuh oleh Ronggolawe berhadapan dengan pasukan Majapahit yang di bibir Sungai Tambak Beras berkelimbang mayat dan bermandikan darah itu. Begini paragraf yang indah itu pada bagian awal. Di tepi Sungai Tambak Beras, di bawah sengatan yang Bagaskara, angin kering bulan Asuji menerpa tubuh-tubuh gempal ribuan prajurit bercawat kain geduk kober. Tombak pendek yang mereka genggam berlumuran darah. Kuda-kuda mendengus-dengus karena mencium anyir darah. Binatang-binatang tunggangan para prajurit kesatuan Aswapati
Tuban itu berdiri di antara tumpukan mayat dan tubuh para prajurit Majapahit yang sedang sekarat. Keganasan pasukan berkuda Tuban tak menyisakan satupun prajurit musuh untuk kembali ke induk pasukan mereka di seberang sungai. Namun Majapahit tidak sedang main-main. Pasukan mereka seperti tiada habisnya. Kedua kalinya ribuan prajurit berkuda dan pejalan kaki Majapahit diperintah lagi menyeberangi sungai guna menyeberang kedudukan pasukan Tuban. Adipati Tuban memerintah para prajuritnya untuk tidak memapak pasukan musuh di tengah sungai. Tunggu mereka mengantarkan nyawa, perintahnya. Saya sebagai pembaca awam pun merasa bergidik ya melihat pembukaan novel yang indah ini yang diawali oleh setting tumpah darah pertumpahan pasukan Ranggalawe melawan pasukan Majapahit di Kali Tambak Beras. Diksi-diksi Kang Samin luar biasa. Di sini ada misalnya bagaimana pasukan Tuban membawa gedok cawat, gedok kober ya. Ini adalah tenun khas Tuban yang berwarna merah ya. Mungkin anak-anak muda bisa meneliti hal-hal yang seperti ini. Juga ada yang namanya pasukan kuda Aswapati ya. Ini spesialis pasukan kuda Ronggolawe bertombak pendek yang membuat tumpas segala pasukan Majapahit yang hebat itu. Satu paragraf awal yang dititeli Kawit oleh sang pengarang ini menunjukkan betapa terah orang Tuban adalah orang-orang terah pemenang. Terah orang Tuban adalah terah orang optimisme. Terah anak-anak Tuban adalah terah orang yang memiliki satu prinsip hidup yang kemudian atas prinsip hidup itu mendorong mereka untuk melakukan apapun untuk mencapainya. Dan memang karena novel ini ditulis yang sebagaimana di pengantar yang saya katakan tadi, bagaimana membangun kekuatan-kekuatan spiritual yang pernah dibangun oleh leluhur kita, yakni tokoh kita yang penting yaitu tokoh Ronggolawe untuk kita ikuti bersama apa yang telah dilakukan. Dan yang terakhir berkait dengan ulasan novel ini, betapa di dalam novel Ronggolawe ini ada satu dekonstruksi sejarah yang barangkali para sejarawan belum begitu banyak mengungkap. Betapa ada satu fakta-fakta yang dilakukan oleh studi kepustakaan penulis novel ini, betapa terah Ronggolawe itu yang kemudian meskipun kakek nenek moyangnya Ronggolawe oleh dalam sejarah ditumpas habis darahnya oleh Raden Wijaya sebagai pendiri Majapahit, tetapi dalam sejarah yang panjang kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan patih yang terkenal Majapahit yakni Gajah Mada. Di dalam novel ini diungkap bahwa Gajah Mada itu tidak lain adalah terah keturunan Ronggolawe. Ini yang menarik. Betapa ketika peperangan dimulai, ada salah satu putra Ronggolawe yang waktu itu diberi nama Triguna. Ya, yang kemudian di dalam novel itu jejuluk ada 3 nama, juga ada namanya Gajah Dipta, ya, dan Triguna dan Gajah Dipta yang notabene putra Ronggolawe inilah yang kemudian dalam sejarah panjang ketika Majapahit di dalam kekuasaan Hayam Wuruk, Gajah Mada yang menjadi patih itu di dalam novel ini diungkap tidak lain adalah Triguna atau Gajah Dipta yang notabene adalah putra dari Ronggolawe. Ini menarik. Jadi dengan begitu novel ini membuka ruang-ruang wilayah penelitian baru betapa
konstelasi Tuban di bawah terah keturunan darah Ronggolawe itu tidak bisa dilepaskan dalam perjalanan kekuasaan-kekuasaan di Jawa. Dan yang menarik betapa ada satu tekad besar ketika Ronggolawe menjadi Adipati Tuban, itu menjadi ada satu obsesi menjadi satu pimpinan besar di Nusantara ini yang ingin menyatukan Nusantara, dan sumpahnya itu kemudian baru bisa diwujudkan oleh silsilah keturunannya, yakni dua tokoh nama yang berbeda tetapi satu orang yang sesungguhnya adalah Gajah Mada. Sehingga di akhir novel ini ada satu narasi yang indah yang barangkali menunjukkan betapa terah Ronggolawe tidak pernah mati di dalam silsilah kerajaan-kerajaan di Jawa, dan mungkin bisa jadi orang-orang yang memimpin di Nusantara sampai hari ini bisa jadi juga dari terah Ronggolawe. Ini dikatakan bahwa di akhir novel ini, bahwa saya katakan tadi bahwa Triguna atau Gajah Dipta ini tidak lain adalah putra Ronggolawe, ya, yang mewujudkan cita-cita ayahnya. Betapa Ronggolawe dulu pernah berkata begini, Gusti Ronggolawe ingin melihat negara yang didirikannya bisa menyatukan Nusantara dalam satu dwaja. Cita-cita yang belum terwujud ketika beliau masih hidup. Dan ini di akhir cerita, apa yang dinarasikan oleh Kang Makinuddin Amin melalui tokoh Triguna tadi, tiba-tiba entah karena daya apa, rahang Triguna mengeras, tangannya terkepal kencang, tubuhnya bergetar dan bersimbah keringat. Serta-merta dia berdiri seraya mengangkat tangannya yang terkepal. Aku bersumpah tak akan makan enak dan tidur nyenyak sebelum terwujudnya cita-cita bapakku menyatukan Nusantara dalam satu dwaja. Luar biasa, ini adalah sumpah Gajah Mada yang di dalam novel ini tidak lain adalah keturunan silsilah dari Ronggolawe. Membuka cakrawala yang indah novel ini karena mendekonstruksi sejarah, dan ini tidak sekedar ditulis karena memang pendekatan novel ini ditulis dari pendekatan teks-teks yang ada kemudian diimajinasikan oleh pengarang. Yang terakhir sekali bagi anak-anak muda Tuban, orang-orang yang tumbuh dan hidup di Tuban, novel ini menginspirasi kita bersama betapa bolehlah Ronggolawe darahnya tumpah di Kali Brantas, bolehlah Ronggolawe raganya membumbung tinggi dalam abu Prabuan Majapahit yang notabene disebut sebagai sang pemberontak, tapi di mata banyak orang Ronggolawe adalah pribadi yang memiliki satu prinsip hidup atas pilihan yang dipilihnya. Ini menginspirasi kita bersama-sama. Dan yang hebat lagi, Ronggolawe mempersiapkan anaknya Triguna, Gajah Dwipa, kemudian di Majapahit dikenal sebagai Gajah Mada, menjadi pribadi sang pemimpin yang hebat. Itu dibentuk oleh kekuatan tiga hal sehingga dia menggunakan Triguna. Satu, dia mesti berlatih bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya. Dia dititipkan pada orang-orang sepuh waktu itu hanya sebagai pemelihara kuda. Bagaimana dia memilih kuda yang hebat untuk sangu perangnya, bagaimana dia berlatih berseni memainkan tombak-tombak pendek maupun tombak panjang, karena suatu saat dia akan berlaga di medan perang. Dan yang ketiga, pastilah dalam segala siasat perang dan siasat berbagai macam bekal kehidupan, orang pasti harus memiliki satu kearifan di dalam ilmu pemerintahan, cara menata satu organisasi yang lebih besar. Dan itu dilakukan oleh Triguna yang mengantarkan tokoh ini kemudian dalam sejarah yang panjang menjadi Patih Majapahit, meneruskan perjuangan ayahnya Sang Ronggolawe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.